Kekalahan Persis Solo dari Persib Bandung dengan skor tipis 1-0 semakin memperberat tekanan yang dialami Laskar Sambernyawa. Hasil negatif Stadion Manahan tersebut membuat Persis Solo kian terpuruk di dasar klasemen sementara. Meski kalah, pelatih Persis Solo Milomir Selija menegaskan timnya tidak boleh berlindung di balik alasan apapun. Ia menilai permainan Persis Solo sebenarnya menunjukkan peningkatan dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dari sisi intensitas dan keberanian menghadapi Persib yang berstatus juara bertahan. Namun peningkatan tersebut belum cukup untuk menghasilkan poin. Tapi ini bukan sebuah alasan, para pemain harus bertanggung jawab, karena kami sudah bekerja di latihan dan memberikan instruksi yang jelas. Jika kami ingin memenangkan pertandingan, para pemain harus berani menjalankan tugasnya di lapangan. Pelatih asal Bosnia itu menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki peran dan kewajiban yang sama, baik pemain lokal maupun pemain asing, dituntut menjalani instruksi dengan disiplin dan komitmen yang tinggi. Milo juga secara khusus menyoroti peran pemain lokal. Menurutnya tekanan ke depan sudah menjadi bagian dari rencana permainan sejak awal, namun tidak dijalankan dengan maksimal. Mereka masih dalam proses adaptasi dan ini adalah bagian yang harus mereka lalui jika ingin berkembang dan membantu tim. Masuknya pemain baru juga menjadi perhatian tersendiri. Para pemain baru bertanggung jawab dalam melakukan penjagaan transisi setelah tertinggal 1 gol. Kami seharusnya mengambil tanggung jawab itu saat skor masih 0-0. Karena dengan cara itu, kita bisa memenangkan pertandingan tuntasnya. Penyerang Persib Bandung, Andrew Jung, memastikan kondisinya cukup oke meski sempat mengalami cedera saat menghadapi Persis Solo. Sebelum menciptakan gol kemenangan Persib lewat sundulan pada menit ke-39, Andrew Jung nampak sempat akan ditarik keluar oleh Boyan Hodak. Namun, Andrew Jung kemudian bisa melanjutkan permainan meski nampak masih mengalami masalah hingga berhasil mencetak gol usai memaksimalkan umpan dari Eliano Resder. Andrew kemudian ditarik keluar sebelum kick-off babak kedua. Dia cukup memahami keputusan Boyan yang menggantinya dengan Ramon Tanki. Menurutnya, pergantian tersebut merupakan upaya pencegahan agar dia tidak mengalami cedera parah sehingga bisa tetap terlibat dalam laga berikutnya menghadapi Malut United. Saya tidak apa-apa, tidak ada yang gila, dan ini hanya pencegahan untuk laga berikutnya. Saya rasa hanya itu. Saya rasa tidak ada masalah. Sementara pertandingan Persib melawan Malut United akan digelar di Stadion GBLA pada Jumat 6 Februari mendatang tuntasnya. Kabar mengejutkan datang dari Borneo FC terkait bintang asal Argentina Mariano Peralta. Banyak kabar menyebutkan Pesut Etam akan melepas Peralta ke sesama klub Superliga dengan skema transfer. Performa apik Peralta tidak bisa dipungkiri menjadikannya sebagai salah satu pemain yang diminati banyak klub. Masih berusia 27 tahun, Peralta tengah dalam peak performa di musim keduanya bersama Borneo FC, di mana saat ini ia sudah melesatkan 10 gol dan 8 assist. Dengan penampilannya itu, nilai pasar Peralta saat ini melonjak tajam. Dikutip dari laman transfermarkt.co.id, nilai pasar pemain asal Argentina itu ditaksir sebesar 10,43 miliar. Jika benar, ini akan menjadi saga transfer terbesar dalam sejarah Liga Indonesia. Isu ini bisa saja benar, mengingat Borneo FC pernah melakukan hal serupa dengan Mateus Pato, termasuk Joel Vinicius yang dijual ke Arema belum lama ini.
Menjual pemain dengan harga tinggi juga bisa menjadi cara untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Dan sejauh ini, untuk Liga Indonesia, skema bisnis seperti ini, Borneo FC cukup berhasil tuntasnya. Dua pemain anyar Persib Bandung, Laifin Kurzawa dan Dion Mark, berpotensi mengalami debut di Superliga saat menghadapi Malut United, yang diperkuat ex-bintang Maung Bandung, Ciro Alves, David Da Silva, dan Tyron Del Pino. Pelatih Persib Boyan Hodak mengatakan dirinya tidak mau terburu-buru memaksakan untuk menurunkan Laifin Kurzawa saat Maung Bandung bertandang ke markas Persis Solo. Hal itu pun diputuskan setelah melihat kondisi fisik Laifin Kurzawa yang dinilainya belum siap untuk langsung bermain. Sebab itu, duel melawan Malut United membuka peluang debut dua rekrutan anyar Persib, Laifin Kurzawa dan Dion Mark. Pertandingan ini bisa menjadi panggung awal bagi Kurzawa dan Mark untuk menunjukkan karakter permainan mereka di hadapan Bobotoh. Kehadiran dua bek baru tersebut diharapkan mampu memperkuat organisasi pertahanan Persib dalam menghadapi agresivitas permainan Malut United yang diperkuat ex-bintang-bintang Persib tersebut. Antusiasme laga ini tentu akan terasa lebih lengkap dengan dukungan langsung dari tribun. Persib sendiri telah membuka penjualan tiket early bird yang tersedia khusus untuk tribun timur, utara, dan selatan. Tiket ini bisa didapat dengan harga Rp115.000 melalui Persib aplikasi. Jumlah tiket early bird terbatas, jadi pastikan Bobotoh mengamankan tempat lebih awal dan menjadi bagian dari perjuangan Maung Bandung di GBLA. Laga Persib menghadapi Malut United sendiri akan digelar pada Jumat 6 Februari, satu pekan setelah kembali dari Solo tuntasnya.